sungguh-sungguh datang Tuhan Yesus. Kau yang melingkupi setiap kami Tuhan. Kau yang jamah setiap kami Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Yesus, kami mau kangen sama-Mu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, Tuhan tetap sama-sama dengan dua tanganmu nyatakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Boleh kasih suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Oh, di dalam hatiku kami mau menyembah-Mu. Jujur kadang aku sandar pada kelemahanku, sempurnalah Tuhan. Iman kami memegang janji-Mu. Kami percaya setiap perkara Kaulah damai, Kaulah damai. Come on, let's lift up your hands, sing. Tuhan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, pengharapan. Oh, ku tahu Engkau sanggup, ku tahu Engkau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu bakal di hidup, bahkan di dalam hatiku, di dalam hati. Oh, nyanyikan ku mau bernyanyi sampai jiwa kami percaya, sampai kami
selalu baik kau di hidup, bahkan di dalam hatiku, Tuhan di dalam hatimu, semua menyembahmu, kan menyembahmu. mari sembah Yesus, angkat suara terus sembah namanya, karena Dia sungguh sayang, karena Dia teramat baik. Yesus Tuhan, kami sembahkan Tuhan Dia, tiada yang lain, tiada yang lain. Yesus, Tuhan angkat suaramu nyanyikan, bernyanyi sampai aku percaya, sampai hatiku mendengar pengharapan, pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, karena Yesus kau baik, selalu baik kau di hidup, bahkan di dalam hatiku, Di dalam hatimu, cuma menyembahmu. kan menyembahmu. Sambil mengangkat kedua tanganmu, nyanyikan Bukan penyanyi, oh, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar Yesus, lagu pengharapan, kami sanggup, kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baru kau hidupku, bahkan di dalam hatiku. Oh, nyanyikan, ku kan bernyanyi sampai sampai hati kami mendengar sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, kami percaya kami sanggup Tuhan, kau sanggup, kami tak pernah sendiri, karena kau sungguh baik, selalu baik kau di hidupku, oh, bahkan di dalam hatiku, ku kan menyembahmu. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Sampai kita sapa teman-teman kita yang baru datang, shalom. Teman-teman semua yang baru datang boleh join sama kita ke depan. Sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan, amin. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Boleh sorakan wuh. Mari kita sama-sama kita sorakan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia dalam langkahku, dalam langkahku. Kau pun beserta lewati malam, Kau pun Kau ada, tak pernah Kau. Sampai kita gerakan badan kita dari kanan, semua. Dan ku percaya Kau setia. Belum semuanya sih. Dan ku memandang semua kebaikan-Mu. Sama-sama kita mau berbatah. 1, 2, 3, go. Kau yang puaskan hasrat hatiku, Kau yang besari terjadi yang baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Ku tak melihat, suri mendengar, lumpuh berjalan, Kau akan berkuasa. Kasih-Mu nyata lama-lamanya. Boleh kasih suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Everybody sing. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam, Kau pun Kau ada, tak pernah Kau. Mari kita menari buat Tuhan dari kanan semua. Dan ku percaya Kau. Belum semuanya, sekali lagi sih. Dan ku memandang semua kebaikan-Mu. Sama-sama lompat. Kelas. Kau yang puaskan hasrat hatiku, Kau yang besar terjadi yang baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Dan ku tak melihat, suri mendengar, lumpuh berjalan, Kau akan berkuasa. Kasih-Mu besar lama-lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Kau begitu mengasihi setiap kami. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, takkan pernah Kau biarkan kami terjatuh. Karena Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Makasih Yesus. Sama-sama suarakan. Boleh lambaikan tanganmu, suarakan. Lebih lagi suarakan. Sing Kau yang puaskan hasrat hatiku, Kau yang besar terjadi yang baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Ku tak melihat, suri mendengar, lumpuh berjalan, Kau akan berkuasa. Janji-Mu nyata lama-lamanya. Boleh kasih suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya janji Tuhan nyata dan selamanya dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan, kami mau bersorak memuliakan nama-Mu. There you be, the fire in our eyes, the light, the love
Allah setia. Sama-sama kita lambaikan tangan. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. Lebih lagi sorakan. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever. One more time, sing forever, love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is in the sky, by my side and mine, down into the everyday. You will never fade away. Your love is in the sky, by my side and mine, down into the everyday. Make within me, make within me. You're in my heart forever. Make within me, make within me. You're in my heart forever. Mari kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita percaya buat Tuhan hidup dalam kita, men. Amen. Dan kasihnya tak pernah berkesudahan. Karena Dia selalu menyayangi setiap kita. Untuk itu teman-teman semuanya, kalau kalian ngerasa bahwa hidup kalian udah jauh sama Tuhan, mari di sore hari ini kita ajak Tuhan untuk masuk kembali dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan untuk tarik kita kembali, karena tak ada yang lain yang biasa memuaskan hati kita selain Tuhan. Bersama-sama di sore hari ini kembali kita cari Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau Kau yang tarik kami kembali, untuk kami kembali bisa dekat sama-Mu. Karena kerinduan kami Tuhan selalu mau dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. God take us back, the place we began, the simple pursuit of nothing but You, the innocence of heart in Your hands. God take us back. Oh God take us back to an unswerving faith in the power of Your name. My heart beating for Your kingdom to reign. A church that is known for Your presence again. God take us back. Come on, lift up your hands, sing. Nothing and no one comes close to You. Nothing could ever come close. Nothing and no one. It's You and You only. Nothing could ever come close. Keep
keep our hearts free. Keep your grace close. You're bringing us back. You're bringing us home to an uncertain faith in the power of your name. A heart beating for your kingdom to reign. The church that is known for your presence again. God take us back. Come on, we sing nothing less. Nothing and no one comes close to you. Nothing will ever come close. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come close. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come nothing one else like you, Jesus. To an uncertain faith in the power of your name, and heart beating for your kingdom to reign. The church that is known for your presence again. God take our faith. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Sing nothing, nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come close. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. It's you and you only. Nothing could ever come. Come on, sing nothing less. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Sing Jesus. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come. Once more, you sing nothing, Lord. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come close. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come close. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come close. Nikmati
momen ini. It's only between you and God. Saat ini dimanapun kamu berdiri, dimanapun kamu duduk mungkin, just close your eyes. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan penuhin aku lagi, aku mau Tuhan pulihkan kasih mula-mulaku lagi. Take me back waktu aku ketemu sama Tuhan, take me back waktu aku bisa ngerasain kasih Tuhan. So saat ini jangan ada yang diem. Semuanya ngomong sama Tuhan, semuanya angkat suaramu. Let's worship Him again, let's worship Him again. Take me back, oh Lord. Sampai telingamu mendengar, sampai hatimu merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada di tempat ini. Jangan sampai kalian miss momen ini. Ayo bangun lagi hubungan kalian sama Tuhan, bangun lagi spirit kalian sama Tuhan. The power of your name, lean into it. Should I restore for your presence again? God take our faith. In the power of your name, I need more. Your kingdom to reign. Should I restore for your presence again? God take our faith. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one is you and you only. Nothing could ever come close. Nothing and no one comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one is you and you only. Nothing could ever come close. Kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau udah menyentuh setiap kami, Engkau udah menghampiri setiap kami sekali lagi ya Tuhan Yesus. Jangan pernah biarkan api ini padam Tuhan. Jangan pernah biarkan kasih ini hilang daripada setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami terus Tuhan cultivate and Tuhan sustain this love ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi benih yang subur dalam hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau meteraikan firman-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Wow, deket banget ya. Boleh silahkan kembali ke tempat duduk. Thank you tim Praise and Worship, tim media dan semuanya, thank you. Sambil balik, ya jangan sampai ketukar tempat duduknya. By the way, ini lampunya boleh, fresnelnya boleh diredupin dikit gak ya? Kayak udah basah nih satu baju, panas banget. Sebelum duduk coba lihat kiri kanan terus tanya, mana matamu? Gimana? Mata kiri matamu? Mungkin Kak Greta mau contohin? Enggak ya? Oke, udah duduk semua. Wah, puji Tuhan. Coba lihat sekelilingnya, lihat ada wajah-wajah baru enggak? Ada yang mungkin ada yang ngajak gebetan. Ada yang ngejek, ada yang ngajak teman, mungkin coba lihat ke sekelilingnya. Siapa tahu ternyata kenal gitu teman di belakangnya.
Oke. So, hari ini kita udah di penghujung bulan November. Serem banget gak sih guys? Kayak udah November, bentar lagi Desember. Seneng ya malahan ya udah mau libur. Lagi pada UAS gak? Yang lagi UAS coba lambaikan tangan. Wah, 1 doang, 2, 3. UAS apa ini? Ujian kehidupan, ujian akhir. Yang lain belum UAS ya? UASnya kapan sih? Minggu depan ya? Iya, berarti abis UAS libur panjang gitu ya, hore libur telah tiba. So hari ini aku mau lanjutin series kita, menutup series kita dari series Simplify ini. Judul hari ini tuh aku mau ngambil Keep Faith Simple, sama kayak yang di minggu pertama. Karena aku menutup tapi aku mau emphasize lebih ke see people the way God see people. Oke, so selama 1 bulan ini kita kan udah belajar nih, keep faith simple. Ada di ayatnya di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, ayo kita baca sama-sama supaya kita tahu, kita bisa refresh lagi nih. Apa sih di Matius 22 ayat 34 sampai 40? This is the only rule yang harus kalian ikutin. Di Matius 22 ayat 34 sampai 40, aku nggak ada slide-nya, boleh media tolong bantu. Atau kalian bisa buka Alkitabnya atau Alkitabnya, Alkifon, jauh ya, garing, krik gitu. Boleh buka dari handphone masing-masing, sambil dibantu nanti media sambil jalan. Aku bacain ya, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ya, udah pada dapat? Ya, belum keluar? Gak apa-apa. Yang udah dapat sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi. Boleh next slide. Dari sini kita bisa belajar, kita cuma ada 2 rule, ya kan? Tuhan jawab. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu rule nomor 1. Rule nomor 2 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Siapa sih sesamamu manusia? Ya itu yang duduk di sebelah. Kalau teman sebelahmu manusia, kalau bukan ya udah nggak usah dikasihi. Gitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini simpel nggak menurut kalian? Simpel nggak? Ini pada tidur apa gimana sih? Simpel nggak? Simpel. Tapi simpel dilakuin nggak? Tidak. Jujur baik. Ayat ini simpel banget. Yang kamu harus lakukan cuman 1, kasihilah Tuhan Allahmu. 2, kasihilah sesamamu manusia. Dan ini katanya nih di ayat 40. Di ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi. Kalau gitu ngapain baca Alkitab ya? Cuman ini doang yang perlu kita ikutin. Cuman ada 2 rules ini doang. Tapi tahu gak sih ini 2 rules menjadi foundation dari rules-rules lain yang ada di Alkitab. Aku kasih contoh nih ya. Siapa yang hafal 10 perintah Allah yang diberikan Musa di Loh Batu? Yang hafal aku kasih hadiah, no hoax. Beneran, aku isiin gopengnya 100.000. Gak boleh buka Alkitab, gak boleh buka Google. Harus berdasarkan hafalan sekolah minggu atau sekolah cerman. Cerman hafalin ini gak sih? Atau hafalan lainnya. Ayo, ada yang bisa langsung lari ke depan? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, nggak ada. Nanti bulan depan aku masukin ke challenge card. Ada yang bisa? Ayo. Tadi aku lihat ada yang udah naikin pantat gitu. Yang bisa langsung lari. Ayo. Oke, nggak ada. Tadi cuman prank guys. Lagi zaman kan prank gitu. Nah, di 10 perintah Allah ini, aku refresh nih ya. Nomor 1, jangan ada Allah lain, jangan ada Allah lain di hadapanmu. 2, jangan membuat patung untukmu disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah
dengan sembarangan. Yang keempat, ini kayak memory game buat gue. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Tepuk tangan buat gue. Nggak, karena kemarin baru mau ujian pendeta, jadi harus hafalin. Oke, jadi kalau yang dari tadi yang aku sebut, kita bisa lihat foundationnya. Nomor 1 sampai nomor 4 itu tentang kita mengasihi Tuhan. Jangan ada patung, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan dan segala macam. Dan nomor 5, hukum nomor 5 sampai nomor 10, itu hukum yang rule nomor 2. Kasihilah sesama manusia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Memang gampang kan, tapi maksudnya lihatlah ini 2 rule ini tuh sangat krusial karena benar-benar memegang tahta tertinggi dari semua rule lainnya. Karena semuanya pedomannya harus berpacu pada rule ini. Jadi kalian jadi mikir ini simpel apa rumit? Simpel apa rumit? Ya klik lagi, kalian yang rumit ya. Karena jadi hukum ini simpel apa rumit? Cuman 2 ini loh. Simpel, ada yang masih bilang simpel, bagus. Ada yang bilang rumit, bagus. Padahal tema bulan ini kan keep faith simple ya. Kok gue kayaknya bikin keep faith rumit, complicated gitu. Oke, aku mau jabarin lebih lagi supaya kalian lebih ngerti. Something really simple. Gini deh, di sini kan ditulis kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kenapa dibilang kasih, bukan cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu. Cinta emang ada yang cintailah sesamamu, cintailah dirimu. Tapi kenapa di sini ditulisnya kasih? Siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangan? Ya yang lain bohong ya. Jatuh cinta bisa banyak loh, gak cuma sama orang. Jatuh cinta sama makanan, jatuh cinta sama game, jatuh cinta sama dosa. Tidak boleh ya, itu tidak boleh. Jatuh cinta sama apa lagi? Jatuh cinta sama hewan ya, yang punya binatang di rumah sayang gitu. Sayang itu beda bukan jatuh cinta. Jadi coba aku tanya sekali, siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangan? Tambah banyak. Siapa yang lagi jatuh cinta angkat tangan? 1 depan. Ya banyak di sebelah sini. Ya, siapa yang lagi jatuh cinta sama pacar? Ada 1. Sebenarnya ini pertanyaan jebakan supaya Guardians bisa nyaring ya, bisa langsung dilihat ya, Ceval, leadersnya, enggak lah, canda. Jadi di sini kenapa dibilang sekali lagi kasihilah Tuhan Allahmu, bukan cintailah. Karena aku mau kasih tahu, kasih itu adalah keputusan, sedangkan cinta itu adalah perasaan. Wih, dalam banget ya. Boleh next slide ada loh, kalau kalian mau foto. Quotes-nya udah dibuat, ting, next slide. Kasih itu adalah keputusan, sedangkan cinta adalah perasaan. Makanya di dalam 1 Korintus 13 kayaknya. Kalian tahu lah ya, kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, kasih itu sabar, lemah lembut, tidak cemburu dan lain sebagainya. Dan itu susah untuk kita menjadi sabar ya enggak? Untuk menjadi sabar itu sebuah keputusan, kamu harus memutuskan untuk menjadi sabar. Contoh lagi nih, kamu pergi ngantri, apa sih yang lagi tren? Ngantri boba lah ya, anggap aja ngantri boba. Singfutang yang pas dulu baru buka ngantrinya kayak ular ya enggak. Aku dulu ngantri Singfutang di Jakarta tuh 3 jam. Ngantri dari bener-bener di tangga bawah sampai di atas gitu bela-belain. Untuk menjadi sabar itu sebuah keputusan ya enggak. Sabarlah nunggu dikit lagi. Tapi untuk menjadi tidak sabar itu bukanlah sebuah keputusan. Itu adalah perasaan karena ada emosi di dalamnya. Jadinya untuk kamu memiliki kasih kamu tuh harus memutuskan untuk memiliki kasih. Betul? Jadi waktu kamu memutuskan nih untuk memiliki kasih, kamu memutuskan untuk mengasihi Tuhan, kamu memutuskan untuk mengasihi sesamamu, itu keputusanmu sendiri. Makanya semua itu karakter dari kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati dan segala macam, itu adalah sebuah keputusan. Makanya waktu kamu menggunakan perasaan di situ, waktu kamu bukan kasih tapi kamu cinta, itu gak akan tahan lama. Karena kenapa? Balik lagi, cinta adalah perasaan. Kalau perasaannya udah hilang ya udah bubar. Kalau cintanya udah nggak ada lagi, ya udah bubar. Tapi kalau kasih, walaupun kasih itu udah hilang,
kamu tetap bisa sustain itu dengan cara apa? Kamu memutuskan lagi, oke, aku akan mengasihi kamu lagi. Sekali lagi aku akan mengasihi kamu lagi. Kamu mau nyakitin aku akan memutuskan untuk mengasihi kamu sekali lagi. Walaupun mungkin kamu udah sakitin aku berkali-kali, aku tetap mengasihimu. Walaupun, tapi kalau cinta enggak, kurang ajar lu udah selingkuhin gue. Wah kurang ajar lu udah ngambil duit gue. Wah kurang ajar lu yang nyontek, lu yang nilainya lebih tinggi daripada gue. Itu kalau cinta. Kamu akan mikir seperti itu, tapi kalau kasih enggak. Kamu akan terus mengasihi, kamu akan terus memutuskan untuk mengasihi orang tersebut, barang tersebut, dan lain sebagainya. Kok jadi kayak dating advice gitu, relationship advice ya. Tapi itu bottom line-nya, kalian harus mengerti ini dulu, baru kita bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, so kasih itu adalah, cinta adalah, kasih adalah, cinta adalah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Dan hari ini, boleh slide selanjutnya. Aku mau fokus pada hukum yang kedua, rule yang kedua. Karena rule yang pertama kemarin udah dijelasin panjang lebar oleh Ko Epan dan Ko Tony. Sekarang aku mau jelasin yang rule yang kedua. Dan ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, so dalam Yohanes 4 ada cerita nih, kalian pasti udah pernah dengar. Boleh dibuka di Yohanes 4 ayat 4 sampai 9. Cerita tentang Tuhan Yesus menemui seorang wanita di sumur, seorang wanita Samaria di sumur. Waktu itu ceritanya tuh Tuhan Yesus habis dari perjalanan dari Yudea, dia mau ke Galilea, tapi dia harus melewati Samaria dan bertemu dengan wanita ini. Nah, boleh ditampilkan di Yohanes 4 ayat 4 sampai 9. Oke, kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat ya, untuk kita bisa mengasihi sesama kita, kita harus bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Kita harus see people the way God see people. Jadi di sini dari cerita ini kita bisa lihat nih di ayat 9, aneh banget gak sih? Kenapa harus di-emphasize? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau kalian buka di Alkitab bahasa Inggris, ini gak ada, cuma ada di Indonesia. Mungkin orang Indo tuh suka julid ya. Jadi kayak harus banget gitu kayak, padahal dia kan gak bergaul gini. Itu mungkin yang nulis ibu-ibu julid gitu sebenarnya. Nggak boleh, ini penafsiran Alkitab tidak boleh diganggu-gugat. Tapi maksudnya agak gimana gitu gak sih kayak ditulis sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berarti kan bener-bener case yang sangat amazing gitu, yang sampai kayak, harusnya bener-bener gak boleh bergaul nih orang sama orang Samaria. Jadi di backstory-nya ini, karena di zaman waktu Tuhan Yesus itu, orang Samaria dan orang Yerusalem tuh nggak boleh ketemu, nggak boleh derajatnya tuh beda. Kayak kalau di Malaysia tuh orang bumi putra lah, orang apa gitu. Apa sih yang kalau kita belajar Sudra, Waisa dan apalah yang rakyat jelata apa itu. Nah gitu, mereka tuh punya tingkatan hierarki yang sebenarnya hina gitu untuk ketemu sama nih orang, untuk ketemu sama orang Samaria. Orang Yahudi sama orang Samaria. Belum lagi zaman dulu juga laki-laki dan perempuan itu punya status yang berbeda. Jadi cowok sama cewek kalau mau ketemu itu benar-benar cewek tuh di bawah cowok gitu. Dan lagi kalau kalian baca ceritanya nih di Yohanes 4 ayat 1 sampai 40 ini. Wanita ini itu suka gonta-ganti cowok. Laki-lakinya banyak. Dia kawin cerai, nggak tahu sampai berapa kali gitu. 5 kali kayaknya. Kawin cerai. Bahkan sekarang dia sama laki-laki yang not even pacarnya, not even apa, yang cuman kumpul kebo aja gitu. Apa yang sekarang terkenal FWB-nya gitu. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus mau melepas nih semua, ya udah gitu, gue mau nih despite all of this barrier, gue mau menemui ini cewek nih. Dia bilang, kalau kita baca di ayat 4 nih, Tuhan bilang
ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa banget harus melewati daerah Samaria? Padahal Tuhan tahu itu kalau dia dan murid-muridnya itu kan orang Yahudi. Mereka tahu kalau itu daerah yang kayak gak mungkin banget kita lewatin. Tapi kenapa Tuhan harus banget lewat situ? Dan kenapa walaupun ini dia tahu, Tuhan tahu. Wanita ini tuh nunggu di sumur tuh jam 12 siang. Padahal kalau zaman dulu tuh trennya cewek-cewek nimba sumur pagi-pagi ya kan. Lihat kan kalau di film-film pagi-pagi bangun pagi langsung ngambil apa sih kayak gerobak baju. Terus ngambil air di sumur nyuci-nyuci, ngasih minum onta dan segala macam. Tapi kenapa nih cewek datangnya siang-siang. Cewek males gitu ya bangun tidur jam 12 siang nimba air siang-siang. Lagian panas juga kan. Tapi kenapa? Karena dia gak mau ketemu sama orang-orang. Karena orang-orang tahu ini cewek tuh gak bener. Orang-orang tuh tahu dia dosanya dia. Orang-orang tuh tahu nih cewek tukang selingkuh. Jangan-jangan ada juga yang julid gitu. Suami gue aja dia ngambil dan segala macem gitu. Tapi kenapa Tuhan di sini udah tahu. Udahlah nih cewek suka gonta-ganti suami. Tidur sama laki-laki sana sini. Udahlah dia orang Samaria. Udahlah dia wanita. Kok Tuhan masih mau untuk datengin dia. Itu kayak hinanya tuh udah double, triple. Udah beyond hina gitu sebenarnya nih cewek. Tapi kenapa Tuhan mau datang dan Tuhan mau nih tetap nemuin nih cewek. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan nih yang memutuskan untuk bertemu cewek ini. Tuhan yang memutuskan untuk mengasihi perempuan Samaria ini. Kita balik lagi yang ke tadi, kasih adalah keputusan. Jadi ini adalah keputusan Tuhan untuk mengasihi perempuan Samaria itu. Despite all barrier, despite semua yang terjadi, despite apapun yang cewek ini lakukan. Dia gak peduli apa kata tetangganya, dia gak peduli apa kata murid-muridnya. Tuhan tetap memutuskan untuk mengasihi cewek ini. Tuhan tetap memutuskan untuk mengasihi perempuan itu. Tuhan tetap memutuskan untuk mengasihi perempuan itu agar dia bisa diselamatkan. Oke, kita lanjut di ayat 39 sampai 42. Boleh kita lihat di pasal yang sama 39 ayat 42. Lanjutan ceritanya ya. Kita bisa biar kita bisa lihat nih perspektifnya Tuhan Yesus gimana. Supaya kita bisa juga mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, di ayat 39 di ayat 39 ini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Di ayat 42 nih keren banget. Ayo kita baca sama-sama ya di ayat 42. 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Diceritakan di sini pada akhirnya wanita Samaria itu juga akhirnya memutuskan untuk mau menerima Tuhan Yesus. Memutuskan untuk mau nih mengasihi juru selamat ini. Sehingga apa? Waktu dia menerima Tuhan Yesus, waktu dia memutuskan untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dia mendapat perspektif yang baru, dia akhirnya bisa see people the way God see people. Dari yang tadinya dia malu-malu, dia gak mau nih, aduh ke sumur nanti gue digibahin cewek-cewek tetangga nih, gue digibahin ibu-ibu tetangga. Dari yang tadinya pergi aja sembunyi-sembunyi, dari yang mungkin gonta-ganti suaminya 10 kali jadi udah enggak gitu. Di sini dia memutuskan untuk mengasihi Tuhan sehingga dia bisa melihat orang, dia bisa mengasihi sesamanya dari kacamatanya Tuhan. Walaupun she has a past di mana orang tuh gak mau deket-deket sama dia. Tapi karena Tuhan udah mengubahkan perspektif dia, karena dia bisa sekarang see people the way God see people. Dan karena Tuhan udah melihat jauh dari Tuhan udah gak ngelihat lagi dosanya, Tuhan udah gak ngelihat lagi apa yang pernah dia lakukan dan segala macam karena dia sudah diselamatkan. Dan dia pun akhirnya bisa menerima orang seperti Yesus dan memutuskan untuk mengasihi tetangganya. Di sini kalau kalian lihat kenapa aku bilang tetangga? Karena kalau di Alkitab bahasa Inggris, love thy neighbor tulisannya. Love thy neighbor as you love yourself. Sama di sini kenapa harus dibilang tetangga? Karena orang paling dekat sebelah rumah doang.
Mau nggak kita mengasihi orang sebelah rumah doang? Mau nggak? Di sini dibilang bahkan kerennya lagi, setelah wanita ini memutuskan untuk mengasihi Tuhan Yesus, dibilang di sini kata tetangganya nih setelah dia, kan orang yang paling bisa ngelihat kehidupan sehari-hari kita tetangga kita lah ya. Karena kita kalau berantem tetangga dengar, kita kalau nangis tetangga dengar, apalagi kalau yang rumahnya agak cluster gitu loh, yang mepet banget sama sebelah, anjing tetangga keluar aja mungkin bisa pup di lahan kita gitu atau segala macem gitu. Makanya kenapa pas ada perubahan dari wanita ini, orang tuh bilang kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yang kita bisa lihat di sini saat kita mau memutuskan untuk mengasihi Tuhan, saat kita memutuskan untuk mau memberikan diri untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita jadi punya kacamata yang baru, yaitu kita bisa melihat see people the way God see people. Dan waktu kita bisa melihat melihat orang lain dari kacamatanya Tuhan, Tuhan bisa pakai kita sehingga orang lain bisa berjumpa dengan pribadinya Tuhan Yesus langsung, bukan melalui kita itu cuma alat. Jadi waktu kita cerita nih, kita udah diselamatkan Tuhan, kita udah dipenuhi kasihnya Tuhan, kita cerita nih, gue udah begini. Yang mereka lihat apa? Bukan kita lagi, yang mereka lihat adalah kasihnya Tuhan. Yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena kenapa? Karena kita beraction, apa tuh namanya? Bertingkah laku dan kita melakukan segala sesuatu itu dari perspektifnya Tuhan Yesus. Makanya orang-orang yang tadi dibilang di ayat 42 itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, bukan karena apa yang wanita Samaria ini katakan, tetapi aku percaya karena apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Kami telah mendengar sendiri dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Bahkan tetangga-tetangganya yang tadinya ngomongin nih cewek ngejulit ini perempuan, jadinya dia yang minta, Tuhan juru selamat, mau dong aku diubahin kayak dia, stay dong di kota aku 2 hari. Aku bakal bawa teman-temanku yang banyak biar mereka diselamatin. So, itu yang akan terjadi kalau kita mau memutuskan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Tapi susah gak sih untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi tetangga kita yang ini tetangga, maksudnya ini bukan literally tetangga sebelah rumah ya. Maksudnya mau mengasihi sesama kita walaupun contoh lah orang tua kan sesama ya, manusia ya. Walaupun mereka nyakitin kita, walaupun kita pernah dilecehin sama orang, walaupun orang itu pernah betray kita, pernah nusuk kita dari belakang dan segala macem. Susah gak? Susah atau gampang untuk tetap mengasihi mereka walaupun mereka melakukan itu? Susah atau gampang? Susah. Tapi coba yuk kita baca lagi di Matius 22 ayat 39. Ini di slide ini. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, seringkali ini poin yang terlewatkan justru. Tadi yang pertama dibilang hukum yang pertama dan terutama adalah kasih Tuhan. Ini hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti bobotnya sama. Kita selama ini yang terlewatkan. Kita sibuk mau mengasihi Tuhan full 100%. Doa menara 24 jam. Lebih kalahin kakak menara 24 jam. PW on air 24 jam, kalahin semua yang tim PW di sini. Mungkin kamu mencoba mengasihi sesama nih, kamu kasih waktu, kamu pemuritan tiap hari, kamu kasih mereka makan, kamu kasih mereka baju, kasih mereka kerjain PR mereka dan segala macam. Tapi kok kayaknya aku tetap gak bisa nih ngasihin mereka, kenapa? Karena di sini ada satu hukum yang belum kamu lakukan, yaitu kamu lupa untuk mengasihi dirimu sendiri. Kamu lupa untuk merawat dirimu sendiri. Kamu lupa nih, ada diri sendiri yang perlu kamu rawat. Secara fisik ya mungkin kamu lupa skincarean, kamu lupa itu physical things lah, kamu lupa potong rambut sampai udah urak-urakan kayak Rapunzel.
sampai segala macam, atau mungkin yang cowok-cowok nggak shaving, kan udah mulai remaja ya, udah mulai beranjak dewasa, banyak bulu-bulu di muka yang akan tumbuh, nah nggak shaving, atau mungkin yang cewek, yang cowok-cowok juga nggak pakai parfum, nggak pakai deodoran dan segala macam, atau bahkan kalian lupa untuk mandi. Gimana caranya kalian mau mengasihi sesama, lupa mandi, pas kalian mau peluk teman kalian, bukannya menyalurkan kasih Allah, tapi menyalurkan kasih apa itu? Bukannya Roh Kudus, malah Roh Kudus gitu, pingsan temennya, bukannya bisa dikasihi, dia malah kasih, bukan mengasihi, dia kasih lu deodoran, lu pakai dulu deh, lu mandi dulu deh. Makanya ada ini nih yang sering kita lupa untuk pamper ourselves, kita lupa, itu kan tadi hal fisikal ya. Kita juga seringkali mungkin lupa untuk menjaga kesehatan jiwa kita, kesehatan batin kita. Kita lupa kalau ternyata diri sendiri kita ada luka. Kita lupa kalau kita ada kekecewaan di masa lalu. Kita lupa kalau dalam diri sendiri ada dosa yang masih kita lakukan, masih kita simpan sampai itu berakar dan merusak hidupmu. Sampai kamu gak tahu caranya untuk lepas. Mungkin kamu lupa kalau kamu udah stop ngasihin diri kamu sendiri, sehingga tabung kasih kamu kosong. Sehingga kamu udah gak bisa lagi mengasihi orang lain, karena kamu sendiri aja kosong. Ingat, kasih adalah keputusan. So kamu udah lupa, kamu bahkan udah lupa untuk mengasihi diri sendiri. Kamu udah tidak memutuskan lagi untuk mengasihi diri sendiri. Di sini aku mau kasih sebuah analogi, boleh dibantu tim props. Halo, mana nih SM-ku, props-propsku. Di sini kita mau bermain sulap sedikit, bukan sulap, bukan sihir. Terima kasih. Terima kasih Denis. Aku sebenarnya mau nyanyi. Nggak, biar gampang. Gimana sih? Ini kayaknya di depan. Maaf ya, agak ribet. Mungkin agak kencengin aja kali mic aku. Nah, oke. Di sini aku mau kasih analogi ya. Bayangin, wow, kita mau apa nih, Arjan? Ini kita. Ya ampun. Nah. Ceritanya ini dua gelas ini tuh melambangkan kasih kita nih. Gelas ini tuh kita. Sekarang kan udah umur berapa nih? Pada umur 15 ke atas lah ya. Aku anggap 12 ke atas lah ya, 12 ke atas. Biar bottom line-nya di bawah. Gelas ini tuh melambangkan kita. Ini intinya diri sendiri nih. Waktu kamu, aku boleh tuang di nampan kan? Boleh kan? Waktu kamu beranjak tambah gede, kamu banyak melewati kesulitan. Hardship, mungkin di-betray sama teman kamu, di-betray sama siapalah sahabat kamu, atau mungkin apa yang kamu minta gak dipenuhin, atau mungkin keadaan keluarga tidak seperti apa yang kamu inginkan, sehingga kasih kamu lama-lama berkurang, kamu jadi bitter sama diri sendiri. Tuhan, kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini? Tuhan, kenapa aku seperti ini? Tuhan, kenapa seperti itu? Untung Tuhan gak jawab ya, kamu nanya gitu. Kalau Tuhan kayak gitu kan kayak, ya Tuhan gimana dong gitu. Jadi lama-lama tabung kasihmu kosong, kamu stop memutuskan untuk mengasihi diri sendiri. Akhirnya kan gimana? Ini ada temen nih, ada sesama yang harusnya kamu kasihi. Waktu kamu mau bagi kasihnya, udah tinggal segini, apa yang mau dibagi. Dan waktu kamu bagi, akhirnya habis. Kamu sendiri kosong, kamu sendiri kehilangan kasih itu. Kamu sendiri, karena kamu lupa untuk merawat diri sendiri, kamu lupa ada diri sendiri yang perlu dikasihi, kamu lupa ada diri sendiri yang perlu kamu rawat, kamu lupa ada diri sendiri yang perlu kamu ampuni. Akhirnya apa? Kamu lupa untuk mengisi kasih itu, sehingga tabung kasih kamu kosong. Dan akhirnya saking kosongnya kamu udah gak bisa lagi ngasih ke orang lain. Dan saking kosongnya, dan saking kamu merasa, aduh aku kosong nih, aku insecure. Kamu menutup diri. Dan akhirnya apa? Setiap kali kamu mau kasih ke orang, kamu merasa insecure, kamu gak tulus. Kamu mengasihi orangnya udah gak tulus lagi. Karena kenapa? Karena tabung kamu kosong. Gimana gue mau bagi ke orang lain, orang gue aja kosong. Gimana gue mau bagi ke orang lain, orang gue aja gak ada, gue aja kekurangan. Saat gue bagi ke orang lain,
gue dapat apa gitu. Akhirnya kamu merasa, aduh gak ada gunanya lah mengasihi sesama. Udahlah gak usah, biar sama-sama kosong aja. Akhirnya kamu menutup diri, akhirnya kamu gak mau akhirnya kamu kosong, terluka, menyendiri, menutup diri. Dan akhirnya ya kosong aja tabung kasihnya. Yang pertama karena kita kosong, dan yang kedua karena kita menutup diri. Akhirnya kita udah gak bisa untuk mengasihi sesama kita. Nah, boleh slide selanjutnya. Kita bisa lihat di sini. Tadi yang aku bilang nomor 1, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Dan ini tuh sama seperti ini loh. 1, guru selalu benar. 2, kalau guru salah balik ke nomor 1. And it does the same thing too. Kalau kamu merasa kamu udah di titik nomor 2 nih, kamu udah, aku udah kayaknya ngerasa cukup nih. Tuhan, aku udah kasih semua ke Tuhan. Aku udah benar-benar memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Aku mau pemuritan, aku mau pelayanan dan segala macam, baca Alkitab, doa. Tapi waktu kamu nyampe ke poin kedua, kamu nyampe ke hukum yang kedua, kamu bisa nih mengasihi sesamamu, tapi kamu gak bisa mengasihi dirimu sendiri. Nah, di saat inilah kamu harus memutuskan untuk kembali ke poin pertama. Kamu harus memutuskan untuk kembali, sekali lagi ambil keputusan untuk membuka hatimu. Kamu harus membuka hatimu dan kamu harus memutuskan untuk mengasihi Tuhan lagi. Kamu harus membuka hatimu untuk mengasihi Tuhan lagi. Karena kenapa? Karena waktu kamu kosong, kamu buka hatimu, kamu minta Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita karena He love us first. Ya kan, yang kayak minggu lalu Kak Tony ceritain. But waktu kita membuka hati kita untuk Tuhan isi lagi. Kalau tadinya kita tetap nutup nih, kasih Tuhan tuh gak pernah berhenti. Dia selalu mengasihi kita, tapi kalau kita tutup tetap gak bisa keisi. Karena kita menutup hati, kita gak akan pernah keisi. Tapi waktu kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan dan membuka hati, akhirnya waktu Tuhan mengisi kita menjadi penuh, kita bakal terisi terus. Ini karena gelasnya cuma 1 ya. Sebenarnya ini overflow gitu, unlimited kasihnya Tuhan. Dan yang amazing apa? Waktu kita mau bagiin ke teman kita, yang kita bagikan adalah kasih Tuhan. Udah bukan kasih dari diri kita sendiri lagi. So, makanya saat ini aku mau ngajak kita semua, kalau kamu selama ini, kamu coba kilas balik dalam hidupmu, kamu lihat, kalau kamu merasa kosong, kamu ngerasa, kok aku gak bisa ngasihin diri sendiri ya, kok kayaknya banyak luka ya, you know, ada pribadi yang namanya Tuhan Yesus, yang sayang sama kita semua. He love us first more than anything. Dia yang akan membalut lukamu, dia yang akan menyembuhkan kamu. Dia akan memberikan kamu kasih yang unlimited, yang bahkan kasih itu aja sampai tumpah-tumpah dalam hidupmu. Sehingga setelah kamu memutuskan untuk mengasihi Tuhan, kamu baru bisa, karena kamu udah kepenuhan oleh kasih itu, kamu baru bisa mengasihi teman-teman kamu. So, ada satu lagu, I'm not gonna sing this song, tapi maksudnya ada satu lagu yang sangat meremah. Dan ini aku harap bisa menjadi doa kita semua. Boleh next slide. Ini lagu semua orang udah tahu, lagunya Hillsong. Liriknya yang pertama itu bagus banget. Heal my heart and make it clean. Kamu minta Tuhan kuduskan dulu hidupmu. Tuhan kuduskan aku, sucikan aku mau Tuhan yang menguduskan, menyucikan dari segala dosa aku. Dari segala kesakitan yang aku alami, dari segala kekecewaan, dari segala kebencian. Dari segala amarah, dari segala keputusasaan Tuhan. Heal my heart and make it clean Tuhan. Lalu yang kedua, dibilang open up my eyes to the things unseen. Mungkin selama ini matamu tertutup karena kenapa? Penuh dengan sakit hati, penuh dengan amarah. Mata kamu tertutup karena kamu gak bisa ngelihat Tuhan. Karena kenapa? Kamu berhenti memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Karena tadi kasih adalah keputusan. So saat ini kamu putuskan kembali untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat past the things that you cannot see. Mungkin itu adalah masa depan yang Tuhan udah siapkan. Mungkin itu adalah pemulihan keluargamu. Mungkin itu adalah kesempatan yang selama ini kamu pikir tertutup. Padahal itu terbuka karena kamu gak bisa ngelihat aja. Lalu yang selanjutnya, show me how to love like you have loved me. Minta Tuhan, setelah Tuhan udah membereskan dirimu sendiri. Kayak tadi ayat tadi dibilang,
setelah dirimu sendiri beres, kamu baru bisa. Show me Tuhan, gimana how I could love like you love people. Bagaimana aku bisa mempunyai hatinya Tuhan untuk melihat gimana caranya aku bisa memutuskan untuk mengasihi orang lain. Show me how to love like you have loved me. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Makanya kita minta Tuhan untuk bukakan mata kita untuk kita bisa melihat gimana caranya mengasihi orang lain. And this is the most powerful. Break my heart from what breaks yours. Minta Tuhan, Tuhan aku juga mau ngerasain dong. Rasanya remuk, rasanya hancur seperti Engkau. Tahu gak apa yang membuat hati Tuhan Yesus hancur? Yang membuat hati Tuhan Yesus hancur adalah Dia melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dia hancur melihat teman-teman kita yang belum kita jangkau. Dia hancur melihat keluarga kita yang belum kita jangkau. Dia hancur melihat kita yang gak mau membuka hati. Kita egoisly gak mau membuka hati kita untuk dipenuhi kasih Tuhan dan kita gak mau share kasih itu kepada teman-teman kita. Itu yang membuat hati Tuhan hancur. Tapi mau gak saat ini you pray, break my heart from what breaks yours Tuhan. Aku mau jalan ikut sesuai Tuhan. Aku mau jalan sesuai rancangan Tuhan. And then in the end everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Pada akhirnya itulah yang akan kita dapat rewardnya. Setelah kita melakukan semua itu, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga nanti. Dan bahkan waktu kita berjalan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Waktu kita minta Tuhan untuk menyembuhkan kita, waktu kita minta Tuhan untuk membuka mata kita. Jangan khawatir, ingat kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Kasih Tuhan itu cukup buat setiap kita. Kasih Tuhan itu akan selalu memenuhi setiap kita. So saat ini aku mau minta pemusik boleh silahkan naik ke atas panggung. Boleh lampunya diredupkan dan semuanya aku undang bangkit berdiri. Kita tahu kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan itu gak pernah berubah. Walaupun nih kamu effort, kamu baca Alkitab tambah 2 jam lagi. Kamu baca firman Tuhan tambah 2 jam. Kamu worship tambah 2 jam. Tuhan gak tambah sayang sama kamu. Kenapa? Karena Dia udah sayang banget sama kamu. Dia udah gak bisa tambah sayang lagi. Sayang Dia, kasih Dia sama kamu tuh udah full banget. Udah mentok gak bisa lagi. Jadi kalau kamu baca Alkitab 2 jam, kalau kamu nambah worship 2 jam, itu bukan Tuhan yang sayang sama kamu. Bukan Tuhan yang tambah kasih sama kamu. Tapi kamu yang memutuskan untuk nambahin kasihmu kepada Tuhan. Kamu yang memutuskan untuk Tuhan, ini loh aku mau tambah mengasihimu. Makanya aku mau baca Alkitab tambah lagi waktunya. Ini loh Tuhan kasihku, aku mau memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Dan waktu kita berdosa, Tuhan tuh gak bisa ngambil kasihnya. Karena Tuhan bukan memiliki kasih, but Tuhan adalah kasih. Jadi ketika kamu berdosa, kalau Tuhan tidak lagi mengasihi kamu, He will stop being God. Dia akan stop menjadi Tuhan. Karena Dia kehilangan karakter Dia, yaitu kasih itu sendiri. So waktu kamu berdosa, kamu sengaja melakukan dosa, itu artinya kamu yang berhenti mengasihi Tuhan. Kamu yang mengambil keputusan untuk berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi setiap kita. So sekali lagi aku mau ngajak kita semua merenungkan ini. Lihat di kedalaman hati masing-masing. Saat ini semua boleh pejamkan mata kalian. Kalian lihat di kedalaman hati kalian masing-masing. Apakah ada luka yang masih kalian simpan? Apakah masih ada kekecewaan, akar pahit yang kalian simpan? Sehingga waktu kasih Tuhan mau masuk, kalian masih nutup diri. Sehingga waktu kasih Tuhan mau menjamah kalian, kalian masih belum bisa buka hati. Karena sakit itu masih ada. Saat ini, momen ini, izinkanlah kasih Tuhan menghampiri kamu. Izinkanlah kasih Tuhan yang membasuh kamu. Izinkanlah kasih Tuhan yang akan membaharui kamu. Semuanya gak usah ada yang lihat kiri kanan. Ini momen ini hanya kamu dan Tuhan. So waktu kamu merasa kamu udah mentok, ingat balik lagi ke hukum yang utama dan yang terutama. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Barulah kamu bisa see people the way God see people. So saat ini aku minta semuanya angkat tangan kalian.
Kalau kalian masih ngerasa ada ganjelan dalam hidup kalian sehingga kalian gak bisa lagi, belum bisa mengasihi diri sendiri, aku minta kalian untuk angkat tangan kalian dan bilang ke Tuhan, even though it's hard, even though it's difficult, Tuhan, aku mau buka hatiku, aku mau mengasihimu Tuhan. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Saat ini, kalau kamu merasakan kasih Tuhan mulai menjamah kamu, kamu boleh taruh tangan kanan di dadamu dan tangan kiri kamu bisa angkat. Tanda kamu berserah, tanda Tuhan, do anything you want in my life Tuhan. Aku mau Engkau yang penuhi aku. Sambil nyanyikan lagu ini dengan lembut sekali lagi.
dalam hidupmu. Buka hatimu, buka biar mataku seperti matamu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Saat ini aku mau challenge kalian. Kasih Tuhan udah sangat melimpah buat kalian. But do you wanna stand for this generation? Mau gak kamu berdiri? Mau gak kamu menjadi salurannya Tuhan? Mau gak kamu jadi vesselnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini loh. Ada Tuhan Yesus yang bisa penuhin kamu. Ada Tuhan Yesus, ada kasih dari Tuhan yang bisa memenuhi dari segala dosa. Dari segala apapun yang kamu lakukan selama ini yang membuat kamu kosong. Ada kasih Tuhan Yesus loh. Mau gak kamu jadi messenger itu? Mau gak kamu jadi orang yang membawa berita itu kepada teman-teman kamu? To save this generation. Kalau kamu mau, aku tantang kalian untuk maju ke depan. This is the altar of God. Waktu kamu memutuskan untuk mau mengasihi Tuhan. Kalian berjanji di hadapan Tuhan. Kalian berjanji mau memutuskan di hadapan Tuhan. Kalian bisa maju ke depan. It's a commitment between you and God. Gak usah ikut-ikutan teman. Kalau teman kalian gak mau, it's okay, let them be. But if you want it, kalian bisa maju. Angkat tangan kalian. Make this be a declaration between you and God. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your
memutuskan untuk mau mengasihi Engkau dan mengasihi generasi ini. So saat ini Tuhan aku berdoa buat mereka Tuhan Yesus yang ada di depan altar-Mu Tuhan Yesus. Mereka udah declare Tuhan. Mereka udah berjanji, break my heart from what break yours Tuhan. So right now Tuhan Yesus, Engkau yang urapi mereka satu-satu Tuhan. Untuk menjadi messenger-Mu di luar sana, untuk menjadi pembawa kabar baik itu di luar sana ya Tuhan Yesus. Sehingga kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Sehingga waktu kasih-Mu penuh melimpah dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka satu persatu Tuhan. Mungkin aku gak bisa tumpangin tangan satu-satu. But believe it in your spirit. Imani itu bahwa Tuhan sudah menumpangkan tangan satu persatu atas hidup kalian. Tuhan sudah menyalurkan kasih-Nya. Dia sudah memutuskan untuk mengasihi kalian. And now when you open your heart untuk this challenge, kasih-Nya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kalian. Sekali lagi boleh nyanyikan lagu ini. Sudah sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kasih setia-Mu gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. So Tuhan, kalau Engkau udah menyertai kami dari awal ibadah ini sampai akhir, we are more than grateful for that ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, saat kami akan menjadi messenger-Mu, saat kami akan membawa kasih-Mu kemana-mana Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai setiap kami ya Bapa. Engkau yang terus penuhi setiap kami Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Sekarang mari angkat tanganmu semuanya. Biarlah kasih Tuhan yang melimpah-limpah selalu menyertai kalian dari saat ini. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kalian. Dari saat ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan menyebut kita semua di awan-awan yang permai. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.